Di timur Yogyakarta, berdiri sebuah peninggalan sejarah bernama Candi Ijo. Candi Ijo merupakan salah satu kompleks percandian tertinggi di Yogyakarta. Candi Ijo menjadi salah satu tujuan wisatawan yang ramai dikunjungi. Candi ini berada di ketinggian sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Candi Ijo menjadi saksi perjalanan peradaban lebih dari 1000 tahun. Candi Ijo dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Nama ijo berasal dari warna batuan kehijauan di kawasan ini. Setiap susunan batu menyimpan nilai sejarah dan teknik bangunan masa lampau. Lingga dan yoni melambangkan kesuburan dan keseimbangan alam. Kompleks Candi Ijo tersusun atas 17 teras. Kini Candi Ijo menjadi ruang edukasi dan wisata budaya. Ini kita belajar begini, nanti tampak semuanya. Monggo, Pemandangannya indah dan cocok untuk wisata sejarah. Jadi sejarah tentang Candi Ijo itu kita bisa mengetahui dari pendapat para ahli ya, yang menginterpretasikan beberapa data, diantaranya juga data inskripsi atau prasasti. Namun prasasti yang ditemukan di Candi Ijo ini sayangnya tidak menceritakan tentang kapan Candi Ijo itu dibangun. Tetapi dari sudut paleografis atau tulisan-tulisan kuno, yang ciri-ciri tulisan kuno yang dibahatkan pada inskripsi tersebut, para ahli kemudian menyimpulkan bahwa Candi Ijo itu kemungkinan dibangun pada tahun 850 hingga 900 Masehi. Jadi kemungkinan dibangun di rentang tahun tersebut gitu. Tetapi sebenarnya prasasti yang menceritakan tentang sejarah khusus tentang Candi Ijo memang belum ada gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan prasasti, ada satu prasasti namanya Wanua Tengah 3, yaitu dari tahun 908 Masehi, itu menceritakan tentang di rentang tahun tersebut kemungkinan raja yang berkuasa di Mataram kuno saat itu adalah Rakai Pikatan hingga Raja Balitung. Nah, kemungkinan di rentang tahun itu pembangunan Candi Ijo itu dilakukan. Nah, kemudian kalau riwayatnya sendiri, Ijo itu baru diketahui ketika ditemukan oleh Belanda ya. Waktu itu orang Belanda namanya Dorpal, itu sebenarnya administrator di pabrik atau di perkebunan tebu gitu ya. Tahun 886 itu menemukan beberapa kekunoan atau tinggalan-tinggalan yang ada di Candi Ijo. Di antaranya ada lingga, ada yoni, kemudian ada beberapa arca yang itu mengindikasikan arca dari agama Hindu. Beberapa ahli atau ahli Belanda setelahnya juga kemudian melakukan penelitian dan kemudian mencatat, melaporkan di dalam laporan Belanda bahwa di Candi Ijo itu memang ditemukan tinggalan yang berasal dari agama Hindu dan diperkirakan dari abad ke-8 hingga 9 Masehi. Candi Ijo itu ada yang di halaman utama itu ada 4 bangunan candi ya. Candi induk yang berada di paling timur, kemudian 3 perwara yang ada di depan. Nah, Candi induk itu di dalamnya ada lingga dan yoni. Lingga yoni itu sebenarnya perwujudan dari dewa Siwa. Siwa itu kan menunjukkan bahwa candi itu memang candi yang beragama Hindu gitu ya. Tetapi karena ini adalah candi yang berada di di luar ibu kota begitu kan ya. Jadi arca Siwa itu tidak diwujudkan sebagai Siwa adanya seperti yang ada di Prambanan ya, tapi diwujudkan dalam bentuk lingga yoni. Nah, luar biasanya kalau di Ijo ini lingga yoninya itu berukuran besar. Gitu.
Jadi ukuran yang mungkin luar biasa gitu ya. Biasanya kan kita temukan Linggadayoni itu ukurannya ya standar gitulah, nggak sampai 1 meter. Tapi ini ukurannya besar sekali dengan mungkin kualitas batu yang memang pilihan, karena itu menggambarkan dewa ya, dewa tertinggi yang mereka sembah. Gitu. Kemudian yang ada di dinding itu, dinding Candi Indo yang ada di bagian dalam itu juga ada relief seperti makhluk laki-laki perempuan yang terbang gitu ya. Kita nyebutnya apsara-apsari. Jadi itu kayak bidadari yang menggoda para bangsawan gitu, karena mereka kemudian mengenakan perhiasan-perhiasan gitu ya, seperti para bangsawan yang biasanya mengenakan itu. Nah, di depan Candi Indo itu ada 3 candi perwara. Candi perwara yang selatan itu ada isinya itu adalah lapik ya, lapik dan yoni. Lapik itu biasanya padma bentuknya itu untuk meletakkan mungkin sesajian atau persembahan gitu. Kemudian perwara yang ada di tengah itu isinya adalah arca nandi. Nah, nandi itu dalam mitologi agama Hindu itu adalah kendaraannya Dewa Siwa. Jadi kalau ada Siwa di situ, di depannya mesti ada arca nandi atau lembu ya, sapi kita menyebutnya ya. Itu adalah sebagai kendaraannya Dewa Siwa. Di sampingnya juga ada lapik kalau nggak salah. Kemudian yang di perwara utara itu kosong, jadi bentuknya hanya kayak sumuran kecil, kolam kecil gitu ya. Itu untuk acara boma atau untuk acara menyalakan api suci. Nah, sehingga di Candi Perwara yang paling utara itu dindingnya yang lain itu tidak tertutup gitu ya, tapi yang paling utara itu semacam ada ventilasi atau jendela berlubang kecil-kecil itu, ya itulah supaya nanti sirkulasi udara itu bisa keluar masuk sehingga upacara api suci di situ itu bisa berlangsung. Artinya kalau ada oksigen kan apinya bisa menyala. Waduh, bagus pokoknya. Dari pemandangannya bagus, dari kebersihannya bagus, terus candinya juga bagus. Iya, gitu. Pas suasana hari ini kan terang, nggak ada kabut, jadi nggak ada gerimis, nggak ada hujan juga kan ya, cerah harinya. Dengan jelas gitu loh. Iya. Lestarikan cagar budaya, rawat sejarah untuk masa depan.